Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh dengan belas kasihan, pengampunan dan kemurahan, Allah yang telah menjaga hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Bapa dalam surga, dan Tuhan telah memberikan peluang kepada hamba-Mu dan memberikan napas kehidupan, dan hamba dapat bangun pagi hari ini dengan masih dapat bernapas. Umur hamba bertambah sehari lagi, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik adanya. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini selanjutnya sampai sore hari, malam hari nanti, biar Tuhan yang menjaga hamba, melindungi hamba, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu, agar hamba dapat berpikir dengan hikmat dan bijaksana, berkata-kata dengan hikmat dan bijaksana, melihat dengan hikmat dan bijaksana, mendengar dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba hidup memuliakan Tuhan. Berikan hamba kekuatan supaya dapat bertahan dalam segala tekanan apapun, tekanan dalam kebutuhan hidup, tekanan dalam masalah dan problem hidup, tekanan dalam segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Hamba serahkan kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, biar apapun terjadi, sehat atau sakit, hamba tetap beriman kepada Tuhan, hanya memandang Tuhan saja dan hidup percaya kepada Tuhan saja. Dan hamba tahu bahwa apa yang hamba imani adalah kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, dan memberkati hamba-Mu. Hamba serahkan hidup hamba ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam. Berita kebenaran hari ini dalam serial Kematian Yesus. Hari ini dengan judul Kematian Yesus, dasar keselamatan kita. Kematian Yesus, dasar keselamatan kita. Kematian Yesus adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia. Melalui kematiannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk memiliki akses ke dalam kasih karunia Allah dan memperoleh keselamatan. Eksposisi Roma 5 ayat 9 sampai ayat 10. 1. Karena itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 9. Yang kedua, lebih lagi, kita yang dahulu adalah musuh Allah, sekarang telah didamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dan setelah didamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Makna
kematian Yesus. Satu, kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang besar bagi manusia. Dua, kematian Yesus membuka jalan bagi manusia untuk memiliki akses ke dalam kasih karunia Allah dan memperoleh keselamatan. Tiga, kematian Yesus memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, memungkinkan manusia untuk memiliki damai sejahtera dengan Allah. Doktrin satu, doktrin kematian Yesus sebagai pengorbanan untuk keselamatan manusia adalah dasar dari iman Kristen. Dua, kematian Yesus adalah satu-satunya cara bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Untuk memperoleh keselamatan dan memiliki akses ke dalam kasih karunia Allah. Aplikasi bagaimana kita dapat memahami makna kematian Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat menghidupi iman kita berdasarkan kematian Yesus. Bagaimana kita dapat membagikan kabar baik tentang kematian Yesus kepada orang lain. Kematian Yesus adalah dasar keselamatan kita dan membuka jalan bagi manusia untuk memiliki akses ke dalam kasih karunia Allah. Melalui kematiannya, kita dapat memiliki damai sejahtera dengan Allah dan memperoleh keselamatan. Kita dapat menghidupi iman kita berdasarkan kematian Yesus dan membagikan kabar baik tentang kematiannya kepada orang lain. Sikap kritis dan praktis memahami kematian Yesus dasar keselamatan kita. Sikap kritis. Satu, memahami konteks kematian Yesus dalam perjanjian baru dan bagaimana hal itu terkait dengan keselamatan kita. Dua, sikap kritis kedua, menghargai pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tiga, mengenali kasih Allah yang besar bagi kita yang tergambar dalam kematian Yesus. Empat, mengakui dosa-dosa kita dan bagaimana kematian Yesus dapat menebus dosa-dosa tersebut. Sikap praktis. Satu, mengucap syukur atas pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. Dua, mengikuti teladan Yesus dalam mengasihi dan melayani orang lain. Tiga, membagikan kasih Allah kepada orang lain melalui tindakan dan perkataan. Empat, menghidupi iman kita dengan mempercaya dan mengikuti ajaran Yesus. Memahami kematian Yesus sebagai dasar keselamatan kita memerlukan sikap kritis dan praktis dengan memahami konteks, menghargai pengorbanan, mengenali kasih Allah dan mengakui dosa. Kita dapat memahami makna kematian Yesus. Selanjutnya kita dapat mengucap syukur, mengikuti teladan Yesus, membagikan kasih dan kehidupan iman kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kematian-Mu di kayu salib yang telah membuka jalan bagi kami untuk memiliki keselamatan. Kami percaya bahwa darah-Mu yang tercurah telah membersihkan kami dari segala dosa.
Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami telah melakukan banyak kesalahan dan dosa. Namun kami percaya bahwa kematian-Mu telah menebus dosa-dosa kami dan memberikan kami kesempatan untuk memiliki hidup yang baru. Tuhan Yesus, kami mohon agar Engkau membantu kami untuk mengerti dan menghayati makna kematian-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.